Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi seputar Kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Usodun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait puluhan mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kementerian Kesehatan Mamuju melakukan praktik klinik keperawatan medikal bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Berikut liputan selengkapnya. Baru-baru ini Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare melalui Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Pelayanan menerima puluhan mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju yang akan melakukan praktik klinik keperawatan medikal bedah 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare. Dalam sambutannya, Sri Ummi Wahyuni menekankan agar selama melakukan praktik selalu mengutamakan etika. Tidak hanya itu, puluhan mahasiswa tersebut juga dihimbau agar menimba ilmu sebanyak-banyaknya selama di ruang perawatan. Ini kegiatannya itu penerimaan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mamuju yang berjumlah 32 orang. Dari pihak Rumah Sakit Umum Andi Makassau menerima dengan resmi yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai 4 minggu ke depan. Jadi mahasiswa kami menekankan bahwa selama melakukan praktek di Rumah Sakit Umum Andi Makassau mengutamakan etika dan menghimbau kepada mahasiswa untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya selama berada di ruang perawatan. Salah seorang dosen institusi kampus Poltekkes Kemenkes Mamuju yang ditemui tim TV Peduli menjelaskan sejumlah alasan dipilihnya RSUD Andi Makassau Kota Parepare sebagai lokasi praktik. Kami memilih Rumah Sakit Andi Makassau sebagai lokasi praktik ini keperawatan medikal bedah 1 ini. Yang pertama karena Rumah Sakit Andi Makassau ini sudah termasuk ke dalam rumah sakit tipe B yang notabene itu pasiennya sudah banyak. Sedangkan kasus-kasus yang ada di sini juga sudah bervariasi, sehingga mahasiswa kami nanti dalam membuat asuhan keperawatan itu dapat bervariasi kasus-kasus yang mereka dapat. Harapan saya bahwa dengan praktek klinik ini, mahasiswa kami ini dapat menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari rumah sakit ini. Kemudian mereka mempraktekkannya kelak nanti pada saat mereka akan bekerja di luar, mereka sudah bisa dengan skill-skill yang mereka dapatkan dari rumah sakit ini. Syafruddin Ali Salaka menambahkan, selama 4 minggu melakukan praktik, 32 mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Mamuju ini nantinya akan dibagi menjadi 4 kelompok dan 4 tempat praktik diantaranya perawatan interna, perawatan bedah, ICU, dan hemodialisa. Sebelum melakukan praktik, puluhan mahasiswa ini terlebih dahulu diberikan materi dari pihak rumah sakit, diantaranya pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta kepelayanan kefarmasian dan penggunaan obat atau PKPO. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, warga lingkungan Mangimpuru Kota Parepare menemukan setangkai bunga bangkai tumbuh mekar dengan tinggi sekitar 60 cm dan berdiameter 40 cm di kebun miliknya. Meski terganggu dengan bau busuk menyengat, keberadaan bunga langka ini akan dibiarkan tumbuh agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung. Keberadaan bunga bangkai diketahui oleh Muhammad Toha saat memeriksa kebun miliknya di lingkungan Mangimpuru, Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu 24 November 2021 pagi. Awalnya ia curiga dengan bau menyengat yang berasal dari sudut pagar kebun. Setelah dicek, ternyata setangkai bunga bangkai tumbuh mekar dengan tinggi sekitar 60 cm dan diameter 40 cm. Ia menduga bunga ini telah mekar sejak beberapa hari terakhir. Warga mengakui tumbuhnya bunga bangkai baru pertama kali muncul di lokasi ini, dan pemilik kebun pun nantinya akan membiarkan bunga ini tumbuh dan mekar agar warga bisa melihat bunga yang langka ini. Tampak sekali ketika kami bersihkan sekitarnya, kami melihat bunga ini di pinggir pagar. Pada saat ditemukan ini gimana nih? Apakah memang sudah mekar atau udah layu seperti ini? Ya keadaannya
tidak terlalu layu juga seperti ini, cuma sepertinya sudah mekar juga. Artinya ini sekarang ini sudah agak layu, kemarin itu agak masih bagus, tapi tidak terlalu mekar. Baru kali ini di sekitar sini, termasuk di kebun kami, baru kami temukan setelah beberapa tahun ini, baru kami temukan. Ya. Kalau rencananya bunga bangkai ini mau diapakan, Pak? Ya kita akan biarkan begini saja, hanya membersihkan kebun kami. Kalau ada yang mau datang melihat-lihat, karena kami juga baru pertama kali ini melihat yang namanya bunga bangkai, ya silakan. Bunga bangkai ini sendiri akan mengeluarkan bau busuk yang sangat kuat ketika mekar. Hal ini sebagai proses untuk menarik serangga seperti kumbang kotoran atau lalat yang bisa membantunya dalam proses penyerbukan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. PGRI Kota Parepare menggelar sejumlah perlombaan dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI serta memperingati Hari Guru Nasional. Tidak hanya itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan bakti sosial, mulai dari donor darah hingga vaksinasi. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Parepare menggelar sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional atau HGN yang ke-76 dan Hari Ulang Tahun PGRI tahun 2021. Ketua Panitia Makmur yang ditemui usai pembukaan final lomba mendongeng, puisi dan pengucapan ikrar yang digelar secara luring terbatas di Kafe Warna-Warni, Jalan Jenderal Sudirman beberapa waktu lalu menguraikan sejumlah perlombaan yang digelar dalam rangka memperingati hari lahir organisasi besar keguruan tersebut, seperti lomba tuibon, mendongeng, baca puisi, dan pengucap ikrar. Makmur menambahkan, selain lomba, PGRI Kota Parepare juga menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Kemarin kita telah melaksanakan juga baksos sekaligus senam peduli di Paputo. Itu kita angkut sampah plastik dari pinggir laut, itu ada kerjasama dengan DLH dalam hal ini bidang kebersihan. Ada satu trek mobil sampah plastik yang kita pungut dari pantai Paputo. Dan seperti yang dikatakan tadi ketua PGRI bahwa memang pelaksanaan kegiatan ini lomba-lomba sebagian itu daring, sehingga memang kelihatannya tidak ada manggung di mana-mana. Jadi daring, nanti finalnya ini hari baru diadakan pertemuan tatap muka. Selama ini semuanya daring. Jadi hasil dari daring itulah masuk 5 besar, inilah yang dilombakan sekarang ini. Sementara itu, Ketua PGRI Parepare HM Makmur yang juga merupakan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Parepare menjelaskan, kegiatan perlombaan yang digelar tersebut menjadi ajang dalam menyalurkan bakat para guru. PGRI Kota Parepare hari ini mengadakan lomba, ini sudah masuk babak final. Sebelumnya sebenarnya ada penyisihan. Ini kita lakukan dalam rangka Hari Guru yang insya Allah jatuh 25 November 2021. Tentunya kami berharap bahwa ajang ini kan berjenjang. Ada porseni PGRI Provinsi, nantinya yang jadi juara itu akan kami amanahi untuk menjadi wakil Parepare untuk bertanding di porseni PGRI tingkat provinsi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, program vaksinasi kini masih menjadi prioritas pemerintah untuk mengendalikan kasus COVID-19 dan juga target untuk membentuk kekebalan komunal di Kota Parepare. Dede Hari Rustaman, Camat Soreang, menargetkan akhir tahun 2021 jumlah masyarakat yang telah divaksinasi bisa mencapai 70%. Pemerintah Kota Parepare terus menggenjot perluasan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Vaksinasi ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk pengendalian kasus COVID-19 di Kota Parepare. Selain pengendalian COVID-19, vaksinasi juga dilakukan sebagai target untuk membentuk kekebalan komunal di Kota Parepare. Khusus di Kecamatan Soreang, Camat Soreang Dede Hari Rustaman mengatakan, kini jumlah masyarakat yang telah menerima vaksin masih berada pada 45%. Dengan digenjotnya vaksinasi ini, diharapkan pada akhir tahun 2021, jumlah masyarakat yang telah divaksin bisa mencapai 70%.
Dengan ini diharapkan masyarakat terus mendukung pemerintah dalam menanggulangi kasus COVID-19, salah satunya dengan ikut vaksinasi. Persentasenya masih sekitar 48%, yang dimana kami targetkan sampai akhir tahun ini harus mencapai 70% untuk pembentukan herd immunity. Jadi kami harapkan kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat Kecamatan Soreang, marilah sama-sama mendukung terkait dengan penanganan COVID ini, yang salah satunya yaitu pelaksanaan vaksinasi. Karena vaksinasi ini merupakan pencegahan sedini mungkin dalam penyebaran COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Naomi, seorang wanita inspirator pahlawan kemanusiaan, mendapat kehormatan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan. Bagaimana tidak, buku yang berjudul Inspirasi Naomi yang mengupas tuntas petualangan sang wanita inspiratif pahlawan kemanusiaan, karya Antonius Primus dan kawan-kawan, diborong oleh Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Rasa haru dan bangga menyelimuti perasaan Naomi, wanita inspirator pahlawan kemanusiaan, saat mendapat kehormatan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan. Buku yang berjudul Inspirasi Naomi yang mengupas tuntas petualangan sang wanita inspiratif pahlawan kemanusiaan, karya Antonius Primus dan kawan-kawan ini diborong oleh Haja Erna Rashid Taufan. Bahkan Haja Erna Rashid Taufan juga meminta seluruh pengurus TP PKK Kota hingga kelurahan agar membeli buku yang syarat nilai edukasi dan inspirasi tersebut. Hal itu dilakukan di sela-sela pembukaan kegiatan pencanangan Bulan Bakti Sosial Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan tingkat Kota Parepare yang digelar TP PKK Kota Parepare bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru-baru ini. Pada kesempatan tersebut, Naomi berharap dan meminta kepada Haja Erna Rashid Taufan agar suatu saat bisa menghadirkan rumah sakit untuk ODGJ di Kota Parepare. Menyikapi permintaan Naomi, Haja Erna Rashid Taufan memberikan support penuh. Permintaan itu akan disampaikan kepada pemerintah Kota Parepare. Ya, kegiatan hari ini masih dalam rangka dari Gerak Nasional PKK. Dan hari ini bekerjasama dengan PKK dan Keluarga PKK Kota Parepare pencanangan rehabilitasi sosial. Dalam pencanangan ini tadi ada buku dari Bu Naomi, Bu. Oh ini ya, salah satu kader PKK mungkin yang terlama ya, Ibu Naomi. Ini bukunya ada Inspirasi Naomi. Ini ada apa? Pejuang kemanusiaan. Pejuang kemanusiaan. Beliau ini dari tahun berapa? Sudah tahun berapa ya, Bu Naomi? Beliau ber-PKK 40 tahun dan mengerjakan mengumpulkan orang-orang yang ODGJ gangguan jiwa, dan itu di rumahnya. Awalnya pakai biaya sendiri ya, dia pakai biaya sendiri, kemudian sekarang dibantu oleh Pertamina CSR. Tetapi karena Pertamina tidak bisa membantu terus-menerus, makanya dikasih modal setiap buku 80.000, dia jual 100.000 ke orang. Saya ini supaya ibu-ibu mengambil semua ini sebagai pelajaran kepada kita semua. Inspirasi, Bu ya. Kita sesungguhnya siapa yang berbuat pasti bisa. Ajarin dan ajarin. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Dan karena dia keterbatasannya juga luar biasa. Dia bukan orang yang bukan juga. Ada sempat juga boleh untuk memberikan penghargaan. Saya terlintas seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 40 pria Parepare telah mengikuti program nasional keluarga berencana metode vasektomi. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tahu bahwa pria juga memegang peranan dalam program KB. Bahkan sebagai apresiasi, DPPKB memberikan transport bagi pria yang ingin vasektomi senilai Rp1 juta per orang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare menggelar sosialisasi terkait program KB. Hal tersebut terkait penggunaan alat kontrasepsi bagi pria, yakni vasektomi. Dalam kesempatan itu, DPPKB juga memberikan edukasi juga informasi tentang kesehatan reproduksi dan peranan pria dalam program KB, termasuk pemberian transport bagi pria yang ingin vasektomi senilai Rp1 juta per orang.
Kepala DPP KB Halwatiah mengatakan, tak hanya transport, yang bersangkutan juga difasilitasi penanganan operasi secara gratis di fasilitas kesehatan atau Vaskes seluruh kota Parepare. Halwatiah juga menyebutkan program tersebut merupakan program nasional agar masyarakat tahu bahwa pria juga memegang peranan dalam program KB. Kami berikan transport sebesar 1 juta per orang dan tidak ada biaya para asesor. Mensosialisasikan kepada khususnya bapak-bapak agar dia bisa memahami tentang bagaimana itu jangan hanya perempuan yang melakukan ikut bekerja. Kami berupaya semaksimal mungkin agar bapak-bapak yang ada di khususnya di Kota Parepare itu bisa juga mengikuti program nasional seperti yang ada di daerah lain. Tahun ini sudah ada sebanyak 40 pria Parepare yang telah ikut KB metode vasektomi. DPP KB juga menargetkan akan ada tambahan peserta lagi dengan rutin melakukan sosialisasi KB untuk masyarakat Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, perlu diketahui bersama bahwa program KB tidak hanya untuk kaum wanita, tapi juga bisa untuk kaum pria. Salah seorang pria yang ada di Kampung Pisang mengutarakan banyaknya manfaat KB untuk pria, khususnya bagi kesehatan. Berikut liputan selengkapnya. Sejak ber-KB pada tahun 2012 silam, Hasbi Madani mengaku merasakan banyak manfaat bagi kesehatannya. Hasbi yang merupakan staf Kelurahan Kampung Pisang ini memaparkan bahwa program KB tidak hanya untuk kaum wanita, tapi juga bisa untuk kaum pria. Terlebih lagi tidak semua wanita cocok dengan program KB yang tersedia. Beberapa manfaat lainnya yang didapatkan yakni selain terasa lebih segar, ia juga merasa lebih jantan. Karena merasakan manfaat itu, ia pun membuka layanan konsultasi bagi masyarakat khususnya pria untuk bisa lebih mengetahui informasi terkait vasektomi. Selama saya menjadi peserta vasektomi, karena mengingat bahwa ternyata KB laki-laki itu lebih banyak manfaatnya daripada kekurangannya. Salah satunya bahwa kita tidak memberikan kepada ibu itu ber-KB karena ada beberapa ibu itu yang tidak cocok dengan aksesoris. KB perempuan, sehingga saya untuk mengikuti itu ternyata lebih banyak manfaatnya. Salah satunya kita membuat laki-laki menjadi lebih jantan dan selalu merasa segar. Ya, jadi mungkin tidak tahu kalau saya sudah 48 karena memang kesehatan saya selalu segar. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna menghadirkan kampung buah di Kota Parepare yang diharapkan menjadi daya tarik wisata di Kelurahan Lompoe, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan ratusan bibit buah kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan melalui bidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan menyalurkan ratusan bibit buah kepada warga Kelurahan Lompoe, khususnya warga penerima manfaat yang berdomisili di sekitar Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Penyaluran ratusan bibit buah ini merupakan program Dinas Ketahanan Pangan guna menghadirkan kampung buah di Kota Parepare yang nantinya akan menjadi daya tarik wisata dan berdampak pada perekonomian masyarakat Kota Parepare, khususnya Kelurahan Lompoe. Kegiatan kami ini adalah kampung buah. Tujuannya ini kampung buah, bagaimana nantinya masyarakat memelihara buah-buah lengkeng ini, rambutan ini untuk dipelihara agar supaya nantinya kegiatan kita ini ada nilai tambah, dalam artian bagaimana pemanfaatan pola pekarangan di masyarakat itu. Tujuannya ini pemanfaatan pekarangan agar nantinya ada income atau pendapatan yang nantinya diperoleh di masyarakat. Kenapa saya pilih lokasi Kelurahan Lompoe ini? Karena dekat dengan lapangan Gelora Mandiri, agar nantinya ke depan semoga dan mudah-mudahan ini ada hasilnya. Bagaimana nantinya pengunjung yang datang itu paling tidak disuguhkan dengan hasil buah-buahan pemanfaatan dari masyarakat ini.
Lurah Lompoe yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan yang telah memilih Kelurahan Lompoe sebagai program Kampung Buah di Kota Parepare. Terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan atas dipilihnya Kelurahan Lompoe terutama di RW 7, RW 8 Laumubeng ini atas bantuan yang diberikan kepada warga kami yaitu sebanyak 70 kakak. Mudah-mudahan kami harapkan kepada penerima manfaat ini, mudah-mudahan ini pohon dapat dipelihara dan berhasil dengan baik. Ya. Adapun jenis bibit buah yang disalurkan diantaranya kelengkeng, rambutan, alpukat, durian, jeruk, dan jambu kristal. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persamaan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasan. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.